Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Henry. Ya, selamat sore Ibu Tania. Selamat sore, Pak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, ya kalau saya sendiri sih dalam keadaan baik. Ibu sendiri Mhm. bagaimana? Alhamdulillah baik. Lancar, Pak, semuanya, Pak? Alhamdulillah, kalau dibilang lancar masih lancar Bu, cuma ya sedikit ada hal yang mengganjal sebenarnya Bu. Waduh, Kalau apa boleh nih? dibilang mengganjal, ini Mhm, terkait dengan pekerjaan saya Bu, yang harus saya lakukan. Jadi mhm, kan kalau saya itu sekarang bekerja itu harus kebanyakan dalam bentuk teamwork Bu, bekerja mhm, dalam tim. Nah, saya sendiri kesulitan dalam bekerja bersama rekan saya. mhm. Kira-kira, ada permasalahan apa ya, Pak, yang terjadi antara di dalam tim Bapak tersebut? Kalau berdasarkan tujuan yang tadi disampaikan kan berarti, permasalahannya dalam hal bekerja sama ya, Pak, ya? Mhm. Mhm, Sebenarnya kalau permasalahan itu sendiri, ini dari sisi sudut pandang saya, Bu. Mungkin barangkali kurang tahu kalau sudut pandang rekan saya, cuman dari sudut pandang saya sendiri berusaha untuk mengerjakan pekerjaan saya tepat waktu. Cuman rekan saya itu kurang bisa menyesuaikan waktunya dengan saya, sehingga mem- apa ya disebutnya membebani atau bukan membebani ya, kurang mengefektifkan waktu saya. Yang mmm. harusnya saya bisa kerjakan hari ini karena menunggu rekan saya dulu, jadi harus besok. Seperti itu, Bu, kurang lebih kalau, hal yang saya alami. Mhm, berarti, identifikasinya ini terkait tentang kurangnya manajemen waktu ya, Pak, ya. Betul, Jadi Ibu. akhirnya, menghambat pekerjaan yang lain juga. Mungkin sebenarnya bukan hanya Bapak nih yang terhambat, tapi rekan yang lain juga. Kira-kira apakah sudah, coba ditanyakan nih, Pak, penyebabnya apa? Seperti itu. Sampai rekan Bapak, eee, menunda-nunda pekerjaan, apalagi ini pekerjaan tim. Apakah sudah pernah ditanyakan penyebabnya, Pak? Oh iya, kalau untuk ditanyakan kebetulan sekali belum, Bu, belum coba saya Mhm, tanyakan. Cuma masih, baru dalam perkiraan saya, Bu, mengira-mengira saja. Soalnya rekan saya kan memang agak sibuk orangnya, dia punya banyak sekali pekerjaan di luar. Cuma mhm. memang belum coba saya tanyakan, Bu, ke rekan saya itu. Nah, iya, kira-kira nih Pak, setelah, mmm, mengidentifikasi masalah tersebut apalagi, ini kan belum diketahui ya Pak ya, permasalahan spesifiknya seperti apa, ada rencana terkait penyebab pastinya nggak Pak nih Pak, agar bisa lebih diketahui terutama kan ini kan khawatirnya menjadi salah paham ya Pak ya? Oh iya, betul, Bu. Iya, saya juga betul takutnya terjadi salah paham. Saya tuh memang rencana itu Mhm, ingin supaya untuk ngobrol dan ingin supaya untuk mencurahkan gitu, apa masalah dan apa yang problemnya gitu. Cuma ya memang saya juga bingung bagaimana untuk mencari momen yang pasnya begitu, Bu, untuk mhm, cuman memang saya ingin mencoba bicara, mungkin saya akan cari momen yang pasnya dulu ya, Bu, untuk bicara dengan rekan saya, supaya nanti mungkin kita bisa menyampaikan ya, Bu, keluh kesah saya dan rekan saya. Barangkali rekan saya juga punya keluh kesah yang sama seperti saya berarti ya? Kurang mhm. lebih. Iya, Pak, luar biasa tuh, Pak, bisa jadi, suatu, solusi, apa yang tadi Bapak sampaikan. Nah, kira-kira selain, mencoba menanyakan penyebabnya dan, berkomunikasi secara lebih, kira-kira ada rencana lain nggak ya, Pak? Kalau saya sendiri, saya punya pemikiran untuk menyusun rencana jangka waktu pendek, menengah, dan panjang supaya apa yang kita kerjakan tuh lebih terarah. Soalnya, Mhm, dalam, waktu ini, bukan dalam waktu ini, di waktu ini kita tuh memang bekerja kurang panduan, Bu. Kurang lebih kita tuh bekerja hanya, apa ya disebutnya berarti ya, tiba-tiba tuh berarti, tidak terencana lah. Kita tuh mhm, hanya mengikuti alur saja, padahal mungkin mhm, saya juga mencoba pengen untuk buat rencana gitu, Bu, supaya mhm, kerja kita lebih terencana. mhm. Nah, iya lebih baik tuh, Pak. Jadi, jadwalnya juga tidak bentrok dengan jadwal yang lain ya, Pak, ya. Ah, luar biasa nih sudah Betul, Bu. Heeh, rencananya sudah baik sekali, Pak, sudah, bisa dikatakan terstruktur seperti itu, apalagi dengan jangka waktu yang terencana, ada jangka pendek, menengah, sampai jangka panjang. Nah, menurut Bapak nih, agar rencana Bapak nih bisa berjalan dengan lancar, pelaksanaannya nih akan membutuhkan, dukungan dari siapa saja Menurut agar saya iya rencananya lancar nih, Pak? iya, Bu, menurut saya paling utama berarti harus dari atasan saya dahulu, Bu. Karena kan Mhm, memang harus
ada power yang lebih kuat dari saya sendiri, berarti harus melibatkan atasan saya. Kemudian juga mungkin rekan kerja saya yang lain supaya kita bisa berkomunikasi dengan lebih lancar supaya satu suara begitu. Iya, luar biasa, Pak. Nah, setelah mendapatkan, rencana tadi kan rencananya sudah didapatkan ya, Pak, ya, dukungan Iya, juga sudah coba direncanakan, melibatkan beberapa, yang mempunyai, apa namanya, eee, power lebih. power lebih. Nah, kemudian setelah mendapatkan itu kira-kira langkah yang akan dilakukan nih seperti apa nih, Pak? Dimulainya dari kapan nih? Berarti saya harus mulai dari besok, Bu, untuk saya Mhm coba sampaikan pada atasan saya dulu terkait masalah saya. Setelah mhm saya sampaikan kepada atasan, mungkin selanjutnya saya coba untuk berdiskusi dengan rekan saya, kerja saya tersebut di dalam waktu dekat ini, mungkin minggu ini, untuk kita susun jadwal supaya terencana rencana kerja kami. Baru mungkin selanjutnya kita harus evaluasi terkait apakah berjalan dengan baik atau belum. Kalau belum, baru kita buat rencana ulang. Begitu mungkin ya, Bu. Kalau misalkan sudah lancar, berarti tinggal kita lanjutkan dan tinggal kita sesuaikan saja, berarti ya. mhm. Wah, iya betul, Pak, luar biasa nih. Artinya sudah sudah mulai terlihat nih, Pak, solusi dari permasalahan Bapak. Jadi kolaborasi juga sudah mulai terjalin, mantap. Semoga, dengan langkah-langkah tersebut akan ada dampak yang positif. Amin, ini Bu. Iya, Saya juga mohon dukungannya, Bu, supaya ya memang saya orangnya sulit berkomunikasi. Jadi mhm. mudah-mudahan saya belajar untuk berkomunikasi dulu seperti ini berarti. Iya, insya Baik, Allah Pak Henry pasti bisa. amin. Amin. Nah, kalau melihat dari percakapan kita ini sepertinya sudah mulai ada titik terang nih Pak dari permasalahan Pak Henry Iya, Bu, dengan alhamdulillah. adanya rencana-rencana yang sudah, eee, dicoba diambil, kemudian, dukungan-dukungan juga sudah mulai, coba dicari. Kira-kira masih ada yang mengganjal nggak nih ya dari keresahan hati Bapak nih? Mungkin kalau untuk terkait itu sudah, Bu, sudah saya tersampaikan seluruhnya. Tinggal Mhm. mungkin saya mohon dukungan dan doanya dan barangkali nanti terkait saya ada masalah lagi dengan hal ini, mungkin nanti saya minta, boleh mungkin masukan atau mungkin barangkali boleh kita ngobrol untuk terkait rencana apa yang saya buat, apakah sudah baik apa belum, mungkin ya, Bu? Oh siap Pak, siap. Insya Allah, nanti akan saya coba bantu barangkali saya bisa, kemudian jika memang Pak Henry masih ada keluh kesah juga, bisa disampaikan ke saya. Terima kasih banyak karena sudah mau berbagi nih dengan saya. Iya. Saya yang terima kasih, Bu, karena sudah Iya mendengarkan apa yang saya alami gitu. iya, sama-sama Pak. Saya doakan semoga, apa yang direncanakan Pak Henry dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang Amin. positif. Amin. Amin ya. Baik. Ya, sudah, ini Pak, sudah cukup ada yang mau disampaikan lagi Sudah, Bu, atau untuk saat ini dari sudah? saya, terima kasih. Heeh, sama-sama Pak Masih Henry. ada waktunya, Bu. Assalamualaikum. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya sampaikan hasil refleksi diri terkait praktek coaching. Saya nama CGP Tania, refleksi diri. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama percakapan coaching berjalan dengan baik dan terarah, tidak keluar dari tema yang dibahas, dan coach serta coachee bersikap terbuka terkait masalah yang dihadapi. Coach bisa bersikap ramah sehingga percakapan bisa berjalan dengan nyaman. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya merasa yang perlu diperbaiki ditingkatkan adalah kemampuan saya dalam merespon secara lebih aktif dan memberi pertanyaan yang kritis. Kemudian yang ketiga, apa yang apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Agar tetap dalam kondisi kehadiran penuh, saya mencoba untuk memfokuskan diri agar tidak terganggu dengan hal lain seperti handphone. Pada saat coaching, saya mencoba menjadi pendengar yang aktif. Kemudian yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menguraikan atau meningkatkannya? Saya akan berusaha meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih kritis. Saya juga akan lebih fokus mendengarkan umpan balik dari coachee sebagai bahan evaluasi diri saya.
Pertanyaan untuk tuliskan umpan balik dari coach Anda. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, coach saya merasa lebih bisa menyampaikan permasalahan yang dialaminya sehingga bisa merefleksikan solusi yang harus diambil dan dirasa tepat. Coach saya juga merasa senang karena bisa berdiskusi secara terbuka, fokus dan merasa dipahami perasaannya terkait topik yang sedang dibicarakan tanpa merasa digurui ataupun dihakimi. Demikian hasil refleksi terkait praktek coaching. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.